Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulayari Kotul Umah dengan NIM 10224091. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di sini saya diperintahkan untuk membedah sebuah jurnal, dan saya memilih jurnal yang berjudul Inovasi Produk Keuangan dalam Hukum Ekonomi Syariah, Tren Terkini dan Masa Depan, yang ditulis oleh Bania Fasya Stayapata Al-Jawami Bandung. Metode penelitian yang diambil beliau adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan pelaku industri, studi kasus lembaga keuangan syariah untuk menghasilkan inovasi yang tetap patuh syariah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Di dalam jurnal tersebut saya mendapatkan beberapa poin, yaitu integritas teknologi dalam keuangan syariah. Inovasi produk keuangan syariah saat ini didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya blockchain dan vintage. Teknologi blockchain meningkatkan transparansi, efisiensi dengan kepatuhan syariah melalui otomatisasi kontrak pintar dan pencatatan transaksi yang akurat. Fintech memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau sistem konvensional seperti di daerah pelosok ya. Yang kedua, ada tantangan kepatuhan syariah. Untuk tantangan kepatuhan syariah ini ada inovasi harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan horor, riba, dan maisar atau ketidakpastian, dan diperlukan pemahaman mendalam mengenai hukum syariah agar produk inovatif tetap sesuai dengan Islam, dengan nilai-nilai syariah dan Islam ya. Yang ketiga, ada pentingnya tanggung jawab sosial dan etika. Pengembangan produk keuangan syariah harus memperhatikan beberapa aspek seperti aspek etika dan tanggung jawab sosial. Tidak hanya kepatuhan hukum, tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, ada persepsi pasar dan edukasi konsumen. Penerimaan pasar terhadap produk keuangan syariah inovatif masih bervariasi. Ada yang udah menerima dan ada juga yang belum bisa menerimanya. Jadi kita harus memastikan bahwa mereka menerima dulu. Terus yang kedua, ada edukasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman konsumen terhadap produk-produk baru berbasis teknologi. Jadi kan kebanyakan orang ada yang belum, beberapa daerah ada yang belum nggak terjamah sih, kayak apa ya, masih ketinggalan lah ya bahasanya. Jadi itu tuh harus ada komunikasi ke edukasi. Kalau ini tuh lebih baik lebih simpel gitu-gitu untuk kepercayaan dan pemahaman konsumen terhadap produk-produk yang berbasis digital dan teknologi. Jadi mereka tuh nggak yang ketinggalan banget. Terus yang kelima, ada kolaborasi stakeholder. Diperlukan kolaborasi erat antara teknolog, praktisi keuangan, dan ulama syariah untuk menghasilkan inovasi yang tetap patuh syariah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Berarti di sini tuh ada ahli teknologi, praktis keuangan, dan ulama syariah jadi satu untuk membuat inovasi yang sekiranya tidak melenceng dari syariah Islam. Apalagi kan di Indonesia ini mayoritas ya Islam, jadi hukum agama itu ada. Jadi agar tidak terlalu melenceng dan masih tidak merugikan satu pihak. Yang ketujuh itu Yang keenam itu ada kesimpulan dan prospek masa depan. Keuangan syariah sedang mengalami transformasi signifikan, dipimpin oleh inovasi teknologi dan dorongan menuju produk yang lebih etis serta berkelanjutan. Dan masa depan keuangan syariah diharapkan semakin berkembang secara kualitas dan relevan, menjadi alternatif yang etis dan inklusif di ekosistem keuangan global. Jadi ini tuh biar nggak terlalu ketinggalan zaman gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang minimnya